Podcast Pesan Pagi. Perbincangan santai praktisi dan ahli gagas inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pelatihan, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi kita di podcast Pesan Pagi, perbincangan santai praktisi dan ahli gagas inovasi. Nah, saat ini kita sudah kedatangan tamu yang cukup jauh. Langsung saja kita sambut Bapak Nasrullah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sudah dengar ya Bapak Nasrullah ini berasal dari daerah Simelu. Simelu itu kalau boleh tahu di daerah mana ya Pak? Simelu ini merupakan salah satu kepulauan yang paling ujung dari Pulau Sumatera, dari Aceh. Oh, dari Aceh, ya. Oke, Bapak, langsung saja boleh ceritakan nih, Pak, bagaimana sih kehidupan beragama di sana? Masya Allah. Terima kasih sebelumnya. Sebagaimana kita maklumi bersama, Simelu ini dulunya dia merupakan suatu kecamatan sebelum menjadi kabupaten dari Aceh Barat. Kemudian atas perkembangan, dia menjadi kabupaten. Kabupaten Simelu, ibu kotanya Sinabang. Nah, jadi dia jaraknya tempuh dari ibu kota provinsi. Kalau kita menggunakan kapal laut, itu ada beberapa titik penyeberangan. Yang pertama dari Calang, itu jarak tempuhnya hampir 14 jam dari Calang. Kemudian dari Melabuh, Aceh Barat, itu 12 jam. Kemudian dari Labuh Haji, itu 10 jam. Dari Singkil, 10 jam. Ini jarak yang harus ditempuh oleh salah satu wisatawan atau peminat yang mau melihat bagaimana keindahan bumi Ati Pulauan. Sebutan lain yang familiar untuk Simelu ini adalah Ati Pulauan. Ati Pulauan. Ati Pulauan ini bermakna hati emas. Masyarakatnya luar biasa, cepat berbaur dan dengan ikhlas menerima tamu-tamu yang datang untuk melihat, menikmati keasrian Pulau Simelu ini. Baik Bapak. Tadi sudah dijelaskan singkat ya Pak mengenai desa Simelu berarti. Ya. Oke, kalau misalkan untuk kehidupan bermasyarakat di sana bagaimana ya Pak? Di sana alhamdulillah masyarakatnya masih sangat kuat dengan tradisi, kearifan lokal dan suku bermacam-macam. Ada suku Aceh, suku Padang, dan juga ada asli Simelu. Bahasa yang mempersatukan di sana juga banyak pendatang yang terutama Simelu ini potret dulu masa-masa jayanya Cengkeh. Semua orang-orang Aceh datang ke Simelu untuk bekerja sebagai pengemetik cengkeh. Bahkan ada yang berhasil sampai menjadi orang yang memiliki kebun cengkeh. Oh, berarti di sana sangat luas kebun cengkehnya. Di saat era cengkehnya lagi jaya. Begitu. Oke, kalau untuk mayoritas agama sendiri di sana, mayoritas di sana, alhamdulillah mayoritasnya berpenduduk Muslim, baik pendatang maupun lokal. Oh gitu ya. Kemudian juga alhamdulillah hampir tiap-tiap desa itu kita mendengarkan suara azan dari masjid 5 kali berkumandang, bahkan sampai ke pelosok desa. Itu ciri khas Simelu. Dan alhamdulillah hampir semua masjid-masjid itu ada pengajian-pengajian, baik dari segi pengajian tilawah Al-Quran, semacam TPQ, tahsin qiraah Al-Quran, dan juga kajian-kajian keagamaan lainnya yang diisi oleh, kalau istilah di sana ada tengku-tengku, kiai, yang mengisi pengajian-pengajian untuk jamaah, baik pasca ba'da sholat ataupun ada malam-malam yang telah dijadwalkan.
Oke, baik Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, di bidang pendidikan di sana itu apakah minat anak-anak itu tinggi untuk berpendidikan gitu Pak? Ya, alhamdulillah hampir rata-rata kalau kita melihat animo orang tua untuk menjadikan anaknya berpendidikan itu hampir semua rumah kalau kita data ada anaknya di lembaga pendidikan, baik itu lembaga pendidikan secara kampus maupun lembaga pendidikan secara pondok. Jadi kalau kita cek kampus di Banda Aceh, terutama di ibu kota provinsi, hampir semua kampus itu ada putra-putri Simelu yang belajar. Nah, jadi tersebar ya? Iya, tersebar. Maka kalau kita tanya, adik ini dari mana? Dari Simelu. Simelu di mana? Saya di desa sana, jauh. Kira-kira jarak tempuhnya dari pusat kabupaten ke desa dia tinggal itu 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Itu jarak tempuh dari Sinabang. Nah, tapi kuliah di mana? Kuliah saya di UIN Araniri. Nah, kalau di sini saya kuliahnya di Stisnu, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama. Berarti ya macam-macam. Kalau kita cek dari kampus yang negeri maupun yang swasta, ada putra-putri Simelu yang belajar di sana. Oke. Berarti kan tadi Bapak sudah menyebutkan kalau misalkan jarak tempuhnya itu lumayan jauh ya Pak? Iya. Nah, apakah geografi di sana itu yang seperti tadi Bapak jelaskan itu mempengaruhi pendidikan di sana? Untuk minat warga Simelu sendiri kayaknya karena dukungan orang tua. Walaupun jauh dan orang tua bangga bila anaknya ada di saat masa wajib pendidikan itu lagi belajar. Apakah belajar di Aliyah, di Sanawiyah, baik di Simelu sendiri ataupun di luar Simelu, misalnya di Kabupaten Aceh Barat, di Banda Aceh, di Aceh Besar, di mana ada boarding selain ada di Simelu itu tidak mengurangi animo masyarakat untuk berinteraksi dengan dunia luar, terutama untuk menimba ilmu pengetahuan ini. Berarti masih semangat ya Pak? Masih semangat. Dan alhamdulillah kalau kita cek, hampir mayoritas beberapa masjid yang ada di ibu kota provinsi itu salah satu marbotnya anak-anak Simelu yang lagi belajar di kampus-kampus di Banda Aceh. Baik jadi Bilal, jadi BKM, ataupun jadi pengurus-pengurus lainnya di masjid itu. Oh gitu Pak. Kalau untuk tradisi seperti belajar di luar, belajar pendidikan formal gitu Pak, itu masih ada atau tidak? Masih ada. Masih ada. Kemarin kita dalam program PAI itu kita mengecek anak-anak agar bisa membaca Al-Quran usia SMP. Dan alhamdulillah dari sekian siswa yang kita cek, hampir 93% itu bisa membaca Al-Quran. Bisa membaca Al-Quran, tinggal kita poles untuk menjadi tahsin. Nah, kalau mengenai makharijul huruf, sifatul huruf dan semuanya, alhamdulillah mereka kuasai. Alhamdulillah. Ya. Berarti masih berjalan ya Masih Pak? berjalan berkat ya dukungan orang tua. Walaupun daerahnya kadang maaf kita bilang untuk sinyal jaringan itu kadang-kadang susah kita dapatkan, tapi untuk pendidikan ini alhamdulillah masih terpelihara dan terjaga dengan baik. Alhamdulillah ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, kalau tradisi atau budaya khas dari Simelu itu apa ya Pak? Contohnya? Nah, di sana luar biasa kalau berbicara masalah budaya. Ada kisah yang menarik dari Putri Melu ini sendiri juga, dan juga ada ulama yang menyebarkan Islam sampai ada alun-alun di Sinabang itu namanya alun-alun Putri Melu yang identik dengan perkembangan budaya di sana, dan juga ada ulama penyebar Islam Tengku Du Ujung yang lebih populer dengan Tengku Khalilullah
Bahkan Masjid Agung Kabupaten Simelu itu disebut dengan Masjid Agung Tengku Khalilullah. Jadi untuk mengenang kembali pelaku sejarah yang telah membumikan Islam di sana dan diterima dengan baik oleh masyarakat Simelu. Oke, mungkin ada pesan dan kesan dari Bapak gitu untuk menangani permasalahan Kemenak di sana gitu. Ada suka dukanya gitu, Pak? Iya, kalau namanya kehidupan dimanapun pasti ada. Tapi alhamdulillah kita pelajari bersama semua dampak yang kita lakukan di situ. Insya Allah masyarakat bisa menerima kita terutama, dan juga kita mudah berbaur dengan orang-orang itu dan mendukung seluruh program yang kita ingin jalankan bersama-sama. Nah, karena Simelu ini daerah destinasi wisata, itu kita ada makanan-makanan favorit. Makanan favorit apa itu, Pak? Makanan favorit selain seafood yang lebih terkenal dengan lobster Simelu, Lobster sih. ada satu jenis makanan memek namanya. Itu bahasa Simelu. Itu gubahan-gubahan kelapa yang dibuat memang luar biasa, ciri khas yang itu kalau tamu yang spesial tidak disuguhin dan tidak merasakan itu kayaknya belum ke Simelu. Kalau lobster dan ikan laut itu memang tidak hanya dikonsumsi oleh orang Simelu, bahkan diekspor ke luar negeri. Wah, iya. Nah, sampai hampir tiap hari itu ikan-ikan di kita, alhamdulillah luar biasa. Sampai wisatawan pun yang datang, baik dari mancanegara maupun lokal, alhamdulillah terkesima dengan pesona lautnya yang masih asri, alami, sehingga mereka mau menambahkan harinya sampai kadang-kadang pertama niat seminggu sampai 10 hari, karena belum masih ada daerah-daerah yang belum dijangkau oleh mereka. Untuk yang berminat mungkin mau melihat langsung Kepulauan Simelu, kami bisa diakses mungkin di beberapa link berita, dan juga untuk trayek penerbangan hari ini ada jalur penerbangan dari Medan juga bisa, kemudian dari Banda Aceh juga bisa. Jalur Banda Aceh jarak tempuhnya lebih kurang 1 jam. Oke, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Sobat Pelatihan yang telah menyaksikan episode sampai akhir. Sampai jumpa di episode podcast Pesan Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Pesan Pagi.